Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anik Nur Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang, jurusan Bisnis dan Pemasaran. Saat ini saya mengajar di SMKNU Tulungagung, Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan mengulas mengenai analisis peluang usaha produk barang dan jasa dengan indikator menganalisis peluang dan risiko usaha, memerinci peluang usaha dan pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Sedangkan untuk keterampilannya menentukan peluang usaha dengan indikator mendesain peluang dan risiko usaha dan mengelola peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan peluang usaha secara bertanggung jawab. Melalui pengamatan lingkungan di sekitar, siswa dapat mengidentifikasikan peluang usaha secara bertanggung jawab. Dan melalui kajian literatur, siswa dapat mengkonsepkan peluang usaha barang atau jasa dengan benar. Dan melalui kajian literatur pula, siswa dapat menentukan peluang usaha barang atau jasa dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Melalui kegiatan observasi, siswa dapat menerapkan peluang usaha barang atau jasa secara benar. Dan melalui kajian literatur pula, siswa dapat merumuskan peluang usaha barang atau jasa dengan benar. Dalam kompetensi dasar analisis peluang barang dan jasa ini ada 3 materi yang akan kita kupas. Yang pertama yaitu peluang dan risiko usaha, yang kedua pemetakan peluang usaha, dan yang ketiga pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Oke, kita mulai dari indikator yang pertama yaitu peluang dan risiko usaha. Kita mulai dari pengertian peluang usaha. Peluang adalah suatu kesempatan, sedangkan usaha adalah berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa peluang usaha itu adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terjadinya sebuah peluang usaha itu ada dua faktor yang mendukung, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Maksud dari faktor internal pendukung adanya peluang usaha di sini adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri, yaitu yang berkaitan dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Dengan minat dan bakat yang sudah ada, seseorang tinggal mengembangkan agar bisa lebih baik dan menghasilkan usaha yang memberikan keuntungan. Sedangkan faktor eksternal pendukung adanya peluang usaha adalah berbagai macam hal yang berasal dari diri luar seseorang. Faktor internal tersebut sangat beragam, seperti misalkan media komunikasi dan informasi, teknologi yang digunakan, jenis usaha yang dikembangkan, dan sebagainya. Itu dua faktor yang mendukung adanya peluang dan risiko usaha. Sekarang kita akan mengupas tentang yang B, yaitu identifikasi peluang usaha. Dalam mengidentifikasi peluang usaha, diperlukan kerja keras, ulet, dan percaya pada kemampuannya. Ada 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan menurut Paul Graf. Yang pertama yaitu work hard atau kerja keras, dan yang kedua work smart atau kerja cerdas, yang ketiga antusiasme atau antusias, yang keempat service atau pelayanan. Itu 4 unsur yang harus dimiliki oleh wirausahawan menurut Paul Graf. Kita akan bahas satu persatu dari keempat unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kita mulai dari yang pertama yaitu work hard atau kerja keras, yaitu semangat yang berkorban serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap melebihi batas kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, work smart atau kerja cerdas, itu setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kerja keras.
Kerja cerdas di sini tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga yang kuat, melainkan adanya peran otak dalam berpikir untuk mengambil suatu tindakan ataupun aktivitas secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan yang ketiga entusiasme atau antusiasme adalah semangat atau kemauan yang tinggi. Di sini adalah kemauan untuk menjalankan usaha yang sedang dirintisnya. Yang keempat, servis atau pelayanan, yaitu pelayanan kita terhadap para konsumen. Bagaimana cara kita melayani konsumen agar konsumen itu tetap menggunakan jasa ataupun hasil produk yang kita hasilkan. Itu keempat unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan apabila dia menginginkan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan membahas mengenai risiko usaha. Di setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita jalankan itu tidak pernah lepas dengan adanya sebuah risiko. Risiko akan selalu mengikuti setiap kegiatan manusia, tergantung bagaimana manusianya itu menyikapi. Sebetulnya risiko itu dapat dihindari ataupun diminimaliskan. Di sini kita akan berbicara mengenai risiko sebuah usaha. Seorang wirausaha adalah penentu risiko dan bukan penanggung dari sebuah risiko. Ini dimaksudkan apabila kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha dan sudah menentukan jenis usaha apa yang akan kita kelola, maka di situ sebelum kita memulai memproduksi sebuah barang atau memulai sebuah usaha, tentunya kita sudah menyusun trik-trik apa yang akan dijadikan senjata untuk meminimaliskan sebuah risiko. Karena di sini risiko itu akan terhindar apabila kita sudah mempunyai trik-trik atau sudah mempunyai gambaran sebelumnya apa yang akan terjadi dalam sebuah usaha yang kita jalankan. Salah satu dari bentuk menghindari adanya sebuah risiko atau meminimaliskan sebuah risiko itu adalah dengan cara melakukan sebuah inovasi. Karena penerapan inovasi dalam usaha merupakan usaha yang kreatif untuk memperkecil adanya sebuah risiko. Di sini dengan adanya inovasi ini tentunya kita akan selalu mengadakan perubahan-perubahan terhadap hasil produk kita sehingga lebih memanjakan konsumen agar konsumen itu tidak merasa jenuh dengan hasil dari produk kita. Risiko di dalam sebuah usaha itu dapat berupa persaingan, harga turun naik, barang tidak laku jual, serta adanya inflasi ataupun resesi. Dengan adanya inovasi yang kita lakukan, dengan adanya perubahan-perubahan yang kita jalankan, insya Allah kita dapat menghindari adanya sebuah risiko dalam sebuah usaha. Setelah kita mengetahui mengenai risiko usaha, selanjutnya kita akan mengupas mengenai analisa peluang usaha. Di sini peluang usaha berdasarkan jenis produk itu dibagi menjadi 3, yaitu produk primer, yaitu produk yang mengacu pada penggalian sumber daya alam. Jadi semua itu berasal dari alam, contohnya produk pertanian, produk perikanan, produk perkebunan, serta produk pertambangan. Yang kedua, produk sekunder, yaitu mengacu pada pengolahan pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya produk tas, produk garment, produk makanan, serta produk minuman. Dan yang ketiga yaitu produk tersier, itu mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa, contoh jasa perbankan, jasa asuransi, jasa perhotelan, jasa pembersihan rumah dan pertokoan serta lain-lain. Untuk peluang usaha di bidang jasa itu antara lain jasa servis, jasa hiburan, jasa transportasi, dan jasa layanan kesehatan. Sedangkan analisa peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen ini dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat terhadap usaha yang akan kita dirikan dengan cara kita melakukan sebuah observasi. Observasi bisa dilakukan dengan pengamatan langsung di pasar ataupun dengan melalui wawancara dan memberikan angket untuk diisi calon konsumen. Dengan mengetahui hasil observasi yang kita lakukan, kita dapat menentukan jenis usaha apakah yang sekiranya diminati dan mempunyai daya beli konsumen yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu memetakan peluang usaha. Wirausahawan adalah orang-orang yang punya kemampuan melihat dan menilai peta peluang usaha yang ada, serta menghimpun sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mendapatkan keuntungan. Nah, berdasarkan peta peluang usaha tersebut, wirausaha sanggup memasarkan barang-barang baru dan berusaha agar usaha yang dijalankan dapat bersaing pesat dan terus bisa menguasai pasar. Di sini ada beberapa hal yang dapat memunculkan peluang usaha, antara lain peluang usaha di bidang kesehatan, contohnya senam, pijat refleksi, perawatan wajah. Lalu ini peluang usaha di bidang hiburan, contohnya pemutaran film, arena bermain untuk keluarga, kafe yang dilengkapi dengan ruang karaoke. Ada pula peluang usaha di bidang pertanian, contohnya usaha tanaman hias, usaha hortikultura, usaha pertanian tanaman pangan, serta ada lagi peluang usaha di bidang hobi. Kita ngambil contoh menyanyi dengan diiringi organ tunggal. Berawal dari hobi menyanyi, tapi lama-kelamaan hobi itu dapat menumbuhkan sebuah peluang usaha. Kita punya hobi nari, kita buka sanggar tari. Lalu kita punya bakat olah vokal, kita bisa membuka latihan vokal. Itu contoh peluang usaha di bidang hobi. Sedangkan peluang usaha di bidang jasa itu juga bisa muncul. Suatu misal jasa penitipan anak balita, jasa antar jemput anak sekolah, jasa servis dan jasa kebersihan atau cleaning service. Nah, kita tahu bahwa peluang itu muncul akibat adanya suatu tindakan atau adanya suatu peristiwa. Suatu misal, peluang usaha di bidang jasa. Di zaman sekarang ini banyak wanita yang bekerja keluar rumah atau menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah. Hal ini dapat memunculkan sebuah peluang usaha, yaitu karena si wanita tadi harus bekerja, maka dia akan menitipkan anak yang masih balita. Sehingga di sini muncul peluang usaha dalam jasa penitipan anak balita. Ide kreatif juga dapat memunculkan sebuah peluang usaha. Suatu misal, membuat keset dari kain perca, membuat aneka kue, membuat kerajinan dari tanah liat, membuat hiasan rumah dari barang bekas, serta dapat membuat souvenir untuk berbagai macam acara. Hal ini dapat terwujud apabila kita punya jiwa kreativitas yang tinggi sehingga memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna menjadi barang yang bernilai jual tinggi atau barang yang punya guna. Itu dapat menghasilkan sebuah karya dan dapat menciptakan adanya sebuah peluang usaha. Untuk indikator yang terakhir yaitu pemanfaatan peluang usaha. Dengan mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan peluang usaha, maka seorang wirausaha akan mampu meningkatkan keuntungan dalam memanfaatkan peluang usaha, inisiatif, prestasi, dan produktif dalam memanfaatkan peluang usaha, mutu dan manfaat dalam membuat produk atau jasa, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan bekerja dalam memanfaatkan peluang usaha.
dari keempat hal tersebut ini dapat terwujud apabila seseorang itu mempunyai minat dan daya kreativitas yang tinggi, sehingga dengan adanya kreativitas yang tinggi dan kemauan untuk bisa maju lebih tinggi, maka barang yang tidak berguna menjadi barang yang bernilai guna dan mempunyai barang yang bernilai jual tinggi, sehingga di sini dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Sedangkan untuk wirausahawan yang kreatif, ide dan gagasannya itu selalu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, selalu fleksibel dalam memanfaatkan peluang usaha, yaitu bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang kedua, berkemampuan tinggi dalam mengembangkan ide atau gagasan yang berbeda dalam pembuatan produk. Jadi di sini intinya lebih kepada sebuah inovasi. Dan yang ketiga, termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang dalam pembuatan produk dan jasanya. Hal ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Suatu misal, kita ngambil contoh pada saat ini. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ke belakang ini, kita mengalami adanya sebuah musibah nasional, yaitu adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi ini, di tangan orang-orang yang punya jiwa kreativitas yang tinggi, pasti akan muncul sebuah peluang usaha yang termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang dalam pembuatan produk, barang, dan jasa. Suatu misal, di saat kita mengalami pandemi, di situ semua orang diwajibkan untuk memakai masker. Nah, dengan diwajibkannya seorang memakai masker, otomatis menimbulkan sebuah peluang usaha. Nah, masker di sini karena banyaknya orang yang memakai masker dan banyaknya orang yang membutuhkan masker, tentunya semua orang berlomba-lomba untuk membuat masker. Nah, dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba membuat masker ini, di tangan orang yang punya jiwa kreativitas yang tinggi, tentunya dia akan menciptakan masker itu lain dari yang lain. Sehingga di sini ide kreatifnya lebih ditonjolkan. Yang keempat, sangat kaya akan kehidupan fantasi dalam memanfaatkan peluang usaha. Kehidupan fantasi atau gambaran yang dapat dituangkan menjadi sebuah peluang usaha. Ini tadi ada kaitannya dengan termotivasi oleh masalah-masalah. Jadi di sini tadi kalau saya menjelaskan adanya sebuah peristiwa, adanya sebuah kejadian yang menimbulkan adanya sebuah peluang usaha, di sini seorang pengusaha itu harus punya gambaran yang lebih bagus dari orang lain yang kaitannya dengan pemanfaatan peluang usaha. Yang kelima, memiliki pandangan positif dalam pemanfaatan peluang usaha. Karakteristik dari seorang pengusaha itu salah satunya harus punya pola pikir yang positif. Dalam arti dia harus bisa menyikapi atau menanggapi sebuah kejadian dengan pola pikir yang positif. Sehingga dengan pola pikir yang positif itu akan memunculkan ide-ide baru yang dapat menumbuhkan sebuah peluang usaha. Yang terakhir, peka dalam lingkungan usaha atau bisnis sekitarnya. Hal ini ada kaitannya dengan stakeholder, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi atau kegiatan yang sedang terjadi. Nah, dengan adanya sebuah kegiatan, kita harus peka dalam lingkungan usaha kita dan bisnis di sekitar kita. Dengan adanya sebuah kegiatan yang tadi saya bilang berkaitan dengan stakeholder, adanya sebuah kegiatan, tentunya di dalam kegiatan itu kalau kita jeli, kita peka, justru dari kegiatan itulah muncul adanya sebuah peluang usaha. Tergantung bagaimana kita menyikapi peluang tersebut. Nah, di sini tahapan-tahapan dalam berpikir kreatif untuk memunculkan sebuah peluang usaha. Dimulai dari tahapan persiapan, yaitu mengumpulkan informasi atau data. Sebelum kita memutuskan untuk membuka sebuah usaha, kita mengumpulkan terlebih dahulu informasi atau data-data apa yang dapat kita jadikan landasan untuk kita memulai sebuah usaha.
Dengan adanya informasi atau data tersebut, kita dapat memutuskan jenis usaha apa yang dapat kita buka yang sekiranya dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, tahap usaha yaitu menerapkan cara berpikir yang divergen atau menyebar. Maksudnya di sini, setelah kita mengumpulkan informasi atau data, kita bisa langsung memulai berpikir usaha apa yang sekiranya dapat membantu masyarakat dan usaha apa yang sekiranya dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kita harus menyebar, mencari data. Kita menyebar untuk memutuskan apa yang akan kita kerjakan. Yang ketiga, tahap inkubasi, yaitu melepaskan diri dari persoalan dan memikirkan hal-hal yang baru. Maksudnya hal-hal baru di sini adalah hal-hal baru yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, yang berkaitan dengan usaha yang akan kita jalankan berdasarkan informasi atau data yang kita peroleh. Yang keempat yaitu tahap pengertian, yaitu tahap ditemukannya suatu pengertian dari hal-hal baru. Setelah kita memperoleh data, kita menyebar, kita memulai pola pikir kita disebar, dan kita memikirkan hal-hal baru, maka kita harus menemukan suatu pengertian dari hal baru itu. Oh, jenis apakah yang sekiranya pantas kita terapkan atau kita jalankan untuk membuka sebuah usaha. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, yaitu diperiksanya hasil dari suatu karya yang kita jalankan. Maksudnya di sini, sebelum usaha yang kita buka itu kita publikasikan atau kita melakukan grand opening, terlebih dahulu kita harus memeriksa dan mengevaluasi apakah layak usaha yang kita jalankan itu untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Kalau memang sekiranya sudah pantas, oke, kita mulai suatu usaha. Kalaupun dirasa belum pantas, maka di sini tugas kita untuk melakukan sebuah perbaikan. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah antara lain memanfaatkan barang bekas, yaitu kita memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai jual tinggi atau mempunyai nilai guna. Suatu misal, kas ban mobil yang sudah tidak dipakai lagi dimanfaatkan menjadi peralatan rumah tangga seperti kursi, pot bunga, tempat sampah, dan lain-lain. Yang kedua, memanfaatkan barang yang sudah tersedia atau disediakan oleh alam. Suatu misal, hiasan dinding dari cangkang kerang, rangkaian bunga dari bunga pinus yang sudah kering. Dan yang ketiga, hiasan dinding dari pelepah daun pisang yang sudah kering. Sedangkan yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Suatu misal, berdagang keperluan sekolah menjelang tahun ajaran baru, usaha parsel menjelang hari raya Idul Fitri. Dan ketika di sebuah lapangan ada suatu pertunjukan, tentunya di situ bergerumbul banyak orang. Dengan bergerumbulnya orang itu menciptakan sebuah peluang usaha, yaitu usaha jualan minuman ataupun snack-snack dan usaha jualan makanan. Itu beberapa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan secara kreatif dan dapat menghasilkan nilai tambah. Untuk yang terakhir, yaitu beberapa hal yang menjadi sumber inovasi, antara lain inovasi. Kita tahu di sini inovasi itu adalah sebuah perubahan yang merubah barang tersebut yang sudah ada menjadi barang yang lebih baik tampilannya tanpa harus menghilangkan fungsi atau kegunaan dari barang tersebut. Nah, beberapa hal yang dapat menjadi sumber inovasi antara lain, yang pertama, konsep pengetahuan dasar dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kedua, suatu proses yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap produk, barang, dan jasa. Yang ketiga, perubahan dalam persepsi kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa.
Sedangkan yang keempat, kejadian yang diharapkan dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kelima, selera, minat, daya beli dan konsumen terhadap produk, barang ataupun jasa. Itu beberapa hal yang dapat menjadi sumber inovasi. Itu kebersamaan kita di analisis peluang usaha. Terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.